Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam sejahtera dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita sekalian yang bersama-sama saat ini mengikuti ibadah di siang hari untuk mendengarkan firman Tuhan dimanapun saat ini kita berada, ya, sedang mengikuti teologi kerajaan Allah yang dibimbing oleh Bapak dosen pengampu kami, Dr. Robert Haposan Pandiangan, ya, Bapak Dr. Robert Haposan Pandiangan. Itu saja perkenalan dari saya. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian yang dipimpin kebetulan keponakan saya, Adis Pauline Depitri Panjaitan. Kepada Kakak Adis, saya persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Mari kita angkat satu pujian dengan lagu berjudul Satu-satunya yang Kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Baik, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Kami indamani pujian kami Bapa. Satu-satunya Engkaulah yang kami percaya dalam setiap kehidupan kami. Apapun keberadaan kami Tuhan, Engkaulah satu-satunya harapan dan penguat dan penolong dalam setiap kehidupan kami. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hadirlah Engkau Bapa di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini. Walaupun kami bisa beribadah dari rumah kami masing-masing via Zoom, biarlah Tuhan Engkau menyiapkan segala sesuatunya Bapa, supaya tidak terganggu oleh gangguan-gangguan internet Bapa, gangguan sinyal, sehingga ibadah kami ini menjadi ibadah yang harum di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kami yang sudah dapat hadir pada siang hari ini Bapa, kiranya Engkau berkati kami semua pribadi selepas pribadi, dan biarlah damai sejahtera Allah menyertai kehidupan kami semua. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, pada saat ini kita akan merenungkan bagian kebenaran dari firman Tuhan tentang makna mencari kerajaan Allah. Matius pasal 6 ayat 33. Matius pasal 6 ayat 33, saya bacakan untuk kita semua. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mencari kerajaan Allah itu dia berbicara tentang apa? Tentang hati, pikiran, dan tindakan kita sehari-hari. Mencari kerajaan Allah itu tidak mengharuskan kita ya Bapak Ibu, kita harus pergi ke gunung-gunung, ke tempat-tempat yang sepi, atau katanya mencari kerajaan Allah harus di tanah suci. Tidak Bapak Ibu. Lewat firman Tuhan pada hari ini, disampaikan kepada kita dimanapun kita berada, apakah kita saat ini sedang ada di rumah, di kantor, di kampus, tempat pekerjaan kita pun, kita atau dalam perjalanan kita juga, kita bisa mencari kerajaan Allah. Hubungan kita dengan Tuhan, kita akrab dengan Tuhan, kita setia dengan Tuhan, dan kita ada persekutuan dengan Tuhan supaya hidup kita berkenan kepadanya. Itu ya Bapak Ibu, mencari kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam Nats Matius 6 ayat 33 yang kita baca tadi, ya, kata carilah, ya, kata carilah tadi katanya ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Apa arti dari kata carilah itu? Di sini saya mencatat kata carilah itu adalah kata kerja, ya Bapak Ibu. Kata kedua jamak atau disebut juga present active imperatif, yang artinya apa? Perintah, ya, perintah yang harus ditaati. Ingat saudara yang terkasih, kata carilah itu perintah yang harus kita taati, perintah yang harus kita kerjakan, dan perintah yang tidak boleh kita tunda-tunda dan tidak boleh diabaikan. Jadi harus kita laksanakan secara terus-menerus, secara kontinu. Tidak boleh hari ini aku cari kerajaan Allah, besok tidak. Itu tidak boleh Bapak Ibu dan adik-adikku yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mencari kerajaan Allah berarti yang pertama saya catat di sini, kita harus mencari sesuatu itu dengan penuh sukacita. Ya, mencari kerajaan itu tidak boleh dengan bersungut-sungut. Misalnya saat ini aku lagi sedih, aku tidak cari Tuhan. Tidak boleh ya saya, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku terkasih, terlebih adik-adikku yang masih mahasiswa. Jadi mencari kerajaan Allah itu kita mencarinya dengan penuh sukacita, jangan dengan bersungut-sungut. Ya, Tuhan tidak suka dengan orang yang bersungut-sungut. Dan yang kedua, mencari kerajaan Allah berarti kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan totalitas. Ya, sungguh-sungguh apa? Kalau kita sebagai mahasiswa, adik-adik yang masih mahasiswa, ya lakukanlah. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Karena apapun yang kita lakukan, kita yang bekerja, ya sebagai orang tua yang bekerja, ya bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan totalitas. Karena apapun yang kita lakukan, itu kita berikan untuk kemuliaan dan nama Tuhan. Ada amin? Amin ya. Dan yang ketiga, adanya satu ketekunan dan keseriusan untuk memperoleh sesuatu yang kita cari. Itu pasti kita sudah tahu ya, kalau kita tekun ya mencari kerajaan Allah, pasti kita akan mendapatnya. Seperti kalau kita bercita-cita, kita tekun, aku ingin jadi seorang dokter. Aku ingin seorang pendeta, jadi seorang pendeta. Kalau kita bersungguh-sungguh ya, aku mau jadi pengacara, aku mau jadi pebisnis, kita sungguh-sungguh melakukannya. Percaya, apa yang kita cari, kita akan mendapatkan. Amin. Amin ya Bapak Ibu. Saat ini saya akan menyampaikan kepada kita semua, yang saya catat di sini ada 3 makna untuk mencari kerajaan Allah. 3 makna mencari kerajaan Allah. Yaitu yang pertama saya catat di sini,
mencari perkenanan Tuhan. Ya, perlu kita catat, kita harus mencari perkenanan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam 1 Tawaris 16 ayat 11, firman Tuhan berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Firman Tuhan mengingatkan dan memerintahkan kita untuk menemukan wajah Tuhan dalam segala hal, ya Bapak Ibu, seperti yang awal saya sampaikan, apapun yang kita alami, kita harus selalu mempertanyakan kepada diri kita, satu hari ini banyak hal yang sudah kulakukan, apakah itu berkenan kepada Tuhan? Ya, itu yang diapain dalam nas kita pada hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita coba renungkan, apakah yang kita lakukan sudah menyenangkan hati Tuhan, sudah berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mencari kerajaan Allah itu berarti kita mencari perkenanan Tuhan atau mencari wajah Tuhan dalam segala situasi, dalam segala masalah, dalam segala hal apapun yang kita hadapi. Kita harus mencari perkenanan Tuhan dan mencari apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Saat kita digoda pun ya Bapak Ibu, sering kita tergoda untuk melakukan hal-hal tidak baik. Misalnya berbohong, berbuat dosa, melawan orang tua. Ya, kalau kita ingin melakukan sesuatu seperti itu, ingat, pandanglah wajah Tuhan. Pasti Bapak Ibu, kita tidak mungkin melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu yang kita maksudkan di sini ya Bapak Ibu. Jadi saat kita tergoda, apalagi untuk marah, ya sering kita ya Bapak Ibu ya, sering kali kita tergoda untuk marah, untuk membalas kejahatan orang lain, ya kepada kita. Sering ya Bapak Ibu, apalagi orang suka kali mau mengganggu kita. Kita ada memang di dalam hati kita niat untuk membalas kejahatan orang. Tetapi firman Tuhan saat ini kepada kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau itu datang kepada diri kita, pandanglah wajah Tuhan. Bahkan saat kita merasa sendiri, tidak berdaya, kita tidak sanggup untuk menghadapi persoalan kehidupan yang sedemikian beratnya dan sedemikian sulitnya, kita harus melakukan carilah wajah Tuhan. Apalagi seperti saat ini ya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita terkurung di rumah 1 tahun 6 bulan akibat COVID-19 ini. Kita tidak kemana-mana. Mungkin, ya bahkan bukan mungkin. Sering kita merasa diri kita emosi, kita mau marah, ya kita benci dengan keadaan seperti sekarang ini. Apalagi sudah banyak saudara-saudara kita yang tidak mendapat pekerjaan lagi. Saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, pandanglah wajah Tuhan, carilah wajah Tuhan, carilah perkenanan Tuhan. Pasti Tuhan akan menyelesaikan, akan menolong kita dalam setiap persoalan apapun yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan melihat wajah Tuhan, kita akan mengerti bahwa ternyata Tuhan tidak menghendaki kita untuk putus asa. Ya, Tuhan tidak menghendaki kita untuk putus asa. Dan Tuhan tidak menghendaki kita kehilangan pengharapan untuk mengalami kegagalan dan untuk mengalami kehancuran. Tuhan tidak kehendaki itu dari anak-anak-Nya. Banyak sekali orang sangat khawatir, bahkan saya pun sering khawatir akan penyakit, akan kesehatan, akan mari esok. Tapi firman Tuhan membimbing kita pada hari ini.
pandanglah wajah Tuhan. Itu yang pertama ya Bapak Ibu ya. Kita cari wajah Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan, itulah yang kita ikuti. Supaya kita mendapat damai sejahtera dan sukacita. Dan yang kedua, makna mencari kerajaan Allah itu, kita selalu mengutamakan Tuhan dalam segala perkara kehidupan kita. Ya, mengutamakan Tuhan dalam segala perkara kehidupan kita. Dapat kita baca di dalam konteks Matius 6 ayat 33 yang kita baca tadi, itu berlatar belakangi oleh adanya kekhawatiran hidup tentang makanan, minuman, dan apa yang dipakai. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kekhawatiran itu akan menekan dan mengintimidasi kehidupan seseorang apabila orientasi hidupnya hanya berpusat kepada hal-hal yang duniawi saja, ya. Akan diintimidasi kita secara terus-menerus kalau kita berpusat kepada hal-hal yang duniawi ini saja. Tanpa uang kita tidak bisa berbuat sesuatu. Tetapi yang kita lakukan, yang kita minta, itu bukan hanya uang yang kita cari. Tapi apa? Seperti yang kedua tadi katanya, kita harus mengutamakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Kalau kita mencari Allah dengan memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, maka kita akan mengatur waktu kita dengan baik. Kita mempunyai hubungan emosional yang baik dengan Tuhan. Pagi-pagi kita ada penyembahan, ada doa. Kita ada penyerahan penuh kepada Tuhan. Selalu punya waktu untuk melayani Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dan adik-adikku yang sangat saya kasihi, mencari kerajaan Allah itu kita berarti memikirkan perkara-perkara sorgawi saja, ya. Tapi seperti saya ulangin, bukan perkara sorgawi, tapi itu yang utama. Pastilah kita harus mencari pekerjaan, ya, kita mencari uang, mencari harta. Tapi bukan itu orientasi kita. Kita harus mencari kerajaan sorga, ya. Dalam Roma 14 ayat 17 firman Tuhan berkata kepada kita, saya bacakan, kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, mencari kerajaan Allah akan membuat kita dilingkupi dengan damai sejahtera. Ada amin? Amin ya Bapak Ibu. Dengan sukacita. Kalau masalah kehidupan pun ada ya. Kita tidak terus memikirkan kekhawatiran. Kita tidak takut. Kenapa? Karena ada Tuhan yang memberikan semangat yang baru kepada kita. Kalau kita mau mencari kerajaan Allah, ya, kalau kita mau mencari kerajaan Allah, ingat Bapak Ibu, keputusasaan itu akan berganti dengan harapan yang baru. Kita tidak gampang putus asa lagi, ya, karena putus asa kita yang mengganggu jiwa kita itu akan berganti dengan suatu harapan yang baru dan membuat semua kekhawatiran kita akan lenyap dan setiap kecemasan akan hilang. Rasa takut kita pun akan sirna. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, bahkan kekecewaan kita akan berganti dengan ucapan syukur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, bahkan amarah kita akan diganti dengan kasih. Mungkin kita lagi kesal sama orang, kita mau balas dendam, kita mau marah. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan,
percaya Bapak Ibu, amarah itu berubah menjadi kasih. Malah kita bisa menyayangi dia. Ya, kalau kita tadi katanya mau mencari kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Ya Bapak Ibu yang terkasih. Yang ketiga saya catat di sini Bapak Ibu, makna mencari kerajaan Allah itu menjadikan Tuhan sebagai raja dalam hidup kita. Ya, tadi yang pertama mencari perkenanan Tuhan, yang kedua tadi mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, segala aspek hidup kita, dan yang ketiga menjadikan Tuhan sebagai raja di dalam hidup kita. Apa artinya Bapak Ibuku yang terkasih? Artinya kita harus ada kesetiaan yang penuh kepada Tuhan. Kita harus tunduk kepada Tuhan dan kita harus taat mutlak kepada Tuhan. Dan kita harus melaksanakan setiap perintah dan kehendak Tuhan yang adalah raja dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, kita harus menghidupin ya nilai-nilai kerajaan Allah ini di dalam setiap kehidupan kita. Dengan kita bertobat sungguh-sungguh atau kita harus mengalami transformasi rohani secara total dan secara radikal. Tanpa ada lagi kita kompromi dengan dosa. Bapak Ibuku yang terkasih, kita harus beriman kepada Yesus Kristus. Sebab dengan beriman kepada Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak Allah dan juga kita menjadi warga kerajaan sorga. Haleluya. Ya, ini kata firman Tuhan. Bukan mudah-mudahan Bapak Ibu, tapi kita menjadi warga kerajaan sorga, menjadi anak-anak Allah. Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang, ingat setiap orang karena meninggalkan rumahnya, keluarganya, saudaranya, dia akan menerima kembali sesuatu yang indah dari Tuhan. Ya, kita akan mendapatkan dan menerima hidup yang kekal. Dalam ayat ini kita bisa melihat apa? Korelasi langsung secara antara mengikut Yesus dengan kerajaan Allah dan hidup yang kekal. Ya, antara mengikut Yesus dengan kerajaan Allah dan memperoleh hidup yang kekal. Ini berarti Bapak bahwa Yesus adalah kerajaan Allah itu sendiri. Dengan demikian, setiap orang yang percaya kepada Yesus dipastikan dia telah menemukan kerajaan Allah di dalam hidupnya. Yesus adalah raja, pemilik kerajaan itu sendiri. Yesus adalah raja Shalom dan dia adalah raja damai. Jadi setiap orang yang ingin mencari kerajaan Allah, satu-satunya cara adalah dengan percaya kepada Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kehidupan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada mudah-mudahan. Kalau kita mau mencapai surga, kita mendapat kerajaan Allah, kita memperoleh hidup kita, satu-satunya jalan percaya penuh kepada Yesus Kristus. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menjadi raja
dan memerintah atas seluruh umat manusia. Bukan untuk bangsa Israel saja, bukan pada umat Kristen saja, tapi kepada seluruh dunia. Itu kata firman Tuhan ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu, apa solusinya yang harus kita lakukan? Satu-satunya solusi yang harus kita lakukan, kita harus mencari kerajaan Allah dan kita percaya penuh kepada Yesus Kristus sebagai selamat kita. Mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh serta hidup menaati setiap perintahnya. Hiduplah dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Puji Tuhan, saudaraku yang diberkati Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada kita saat ini sebagai jawaban tentang apa arti makna kerajaan Allah itu. Kiranya kita bisa memahami dan memaknainya dengan benar. Tuhan menolong kita senantiasa dalam mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, semua kita sudah dipilih. Kita yang hadir di sini nggak ada lagi alasan kita, aku nggak dipilih, ya, aku tidak tahu. Itu kan tugas pendeta. Saat ini disampaikan kepada kita, kita semua sudah dipilih Tuhan untuk menjadi warga kerajaan Allah. Ya, kita sudah punya rumah di surga, jadi kita tidak takut lagi. Kita percaya Yesus, kita sudah punya rumah di surga. Karena kita sudah semua dipilih oleh Tuhan, ya. Tapi tugas kita saat ini, selagi kita masih ada di dunia ini, ya, tugas kita menyampaikan kabar baik ini, menyampaikan kabar tentang kedatangan Yesus kepada semua orang, supaya semua orang diselamatkan. Nanti kita sama-sama memimpin kerajaan 1000 tahun itu bersama-sama Tuhan Yesus di tempat kekekalan di dunia. Kita sudah melakukan pekerjaan kita, jadi tidak ada lagi alasan ya Bapak Ibu saat ini, pendetaku aja itu. Aku kan tidak. Aku nggak hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan ya Bapak Ibu. Kita sudah mengetahui tentang kebenaran, tentang kerajaan Allah. Jadi tugas kita semua sama-sama kita menyampaikan Injil kerajaan Allah, menyampaikan tentang Yesus kepada semua orang, supaya kita sama-sama nanti diselamatkan, pemilik warga kerajaan sorga. Tuhan memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik. Bapa, kami bersyukur Bapa, Engkau sudah memilih kami menjadi pemilik warga kerajaan sorga. Biarlah Tuhan, Engkau terus tuntun setiap kehidupan kami, apapun yang kami lakukan, supaya itu berkenan bagi-Mu Tuhan. Bimbing setiap langkah hidup kami, berkati semua adik-adik kami yang masih dalam studi, dalam sekolah, dalam kuliahnya masing-masing. Berkati juga kami para orang tua di pelayanan kami masing-masing. Tuhan berkati kami dan pakailah kami Bapa menjadi saluran berkat, menjadi hidup yang berkenan, menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan, biarlah itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.